Sem9 diratakan oleh Bigetron by Vitality yang harus segera melakukan revive dan harusnya 4 player akan kembali bermain di game kali ini. Kembali lagi pertemuan antara Bigetron dan juga Sem9 ini terjadi untuk kesekian kalinya dan kembali dimenangkan oleh Bigetron lagi-lagi. Yarebun, ono mukbangan Sem9, yare terjadi menuju ke Bigetron. Ada Yare-nya ya. Mukbang, begitu emang. Yare kan semangat gitu kan, Iya. Yare. Tapi ini gua cukup bingung sih, Rezi tadi langsung tabrak Ya. loh. Nggak muter dulu, nggak nyari-nyari info dulu, tapi sebegitu percaya banget sama Red Face mungkin ya. Jadi sebuah bala bantuan yang begitu cepat. Mereka semua langsung tidak perlu untuk mencari pemain-pemain yang ada di area jalan. Inilah momen-momen di saat Federales, Red Face kembali menjadi duo yang sangat gahar di depan dari setup yang diambil oleh Bigetron dan pada akhirnya satu yang terakhir juga diambil. Itu dia, Didapatkan. benar kata Sanskoy, mudah harusnya untuk player-player Alter Ego. Granat melempar atau dilempar jauh menuju ke posisi dari Todak, Nine yang dikejar. Pertemuan antara dua tim Malaysia yang datang akan segera ditembak, namun satu tubang cepat sekali Kim untuk bisa merespon kedatangan bagi tersebut dan dua-duanya low saat ini. Satu knockdown, satu merah sekali. Kenny akan diberikan tekanan, sebuah utility dilemparkan dan sudah pasti meledak tepat di posisi dari Kenny. Ini dia Homeboys Magna Esport mendapatkan 3 player dari tim Todak. Di 2 game ini seperti tidak berkutik, padahal di hari kemarin menunjukkan performa yang tidak main-main. Frenzy menjadi last man standing seperti kapten yang kehilangan awaknya, membuat seorang Frenzy tidak bisa berbicara banyak. Bahkan Face Clan sudah overlapping dari Frenzy yang sekarang hanya bisa berdiam di balik sebuah bagi. Untungnya untuk zona keempat ini setidaknya masih masuk ke dalam zona. Beberapa area terlihat sudah mulai padat. Dari drone view kita melihat pergerakan dari Alter Ego Ares, sempat ada sebuah masalah yang mereka hadapi. Pun tidak mudah. Sementara dari bagian arah jam 7 menuju arah jam 9 ada 2 tim yang lagi coba masuk ke dalam zona. Bigetron by Vitality dan Vampire yang di depan mereka sudah ada Glue dan juga sudah ada E-Arena. Bahkan Alter Ego bersama Hill sudah menunggu. Sementara Vexi kembali dengan mini 4 timnya. Oh no, Frenzy one more shot and that's the 6th elimination untuk tim Bigetron by Vitality. Inilah alasan kenapa Bigetron butuh pemain seperti Vexi, karena Bigetron butuh pemain yang bisa diandalkan di belakang. Tidak hanya mendapatkan poin dari 2 pemain depan, namun poin juga bisa diciptakan oleh pemain yang paling belakang sekalipun. Seperti halnya Vexi mendapatkan 1 player yang sedang berlari-lari tadi, yaitu Frenzy. Itu dia, mini 14 kali 8 kali 4 kali berapapun nggak menjadi masalah karena siapa yang jadi pilotnya itu yang menjadi satu hal yang luar biasa. Itu seorang Vexi yang benar-benar on point dalam pengamatan nih. Walaupun lagi dan lagi ya Bigetron masih belum mudah untuk masuk ke dalam zona. Sebagaimana yang gue ceritakan tadi, E-Arena sudah punya compound, rumah L, dan bahkan ada beberapa titik yang mereka kuasai juga. Alter Ego menunggu juga kali dan Moana. Wah, ada spray, getting one, tapi tertabrak. Untungnya Rosemary menyelamatkan walaupun revive pun akan sulit dilakukan dari kali ini. Fight 4v4 antara Bigetron dan juga E-Arena, tapi terlalu nekat. Red Face masuk, tidak ada backup cepat, tapi satu didapatkan oleh Vexi. Mencari yang berikutnya, Vexi menutup pintu. Akankah datang backup dari Bigetron, tapi DBS dilakukan. Federales masuk ke bagian dalam dan ternyata E-Arena rata juga di tangan Bigetron by Vitality. Sangat luar biasa backup demi backup yang ditunjukkan oleh Bigetron. Memang terlihat terlalu cepat untuk mereka datang menuju ke area compound dari E-Arena. Namun ternyata backupnya cepat untuk datang, membuat E-Arena pulang menuju lobby, dan kita akan melihat bagaimana perjuangan dari Glue untuk bisa mendapatkan 1 pemain dari Vampire. Tapi balasannya terlalu sakit, Glue harus cepat. Ada yang datang kembali, low, mumpung low pemain tersebut, dan akhirnya rata juga Glue mempertahankan area permainan mereka. Indonesia 1, Thailand 0 karena 2 tim Thailand rata oleh tim Indonesia yang berbeda. Bigetron melumat habis E-Arena, Glue melumat habis Vampire Esports. Dan ini yang gua katakan, gua kira hari kedua semua akan menurunkan tempo, bermain cukup aman, tactical is the only way. Tapi yang ditunjukkan tabrakan-tabrakan gila yang mendakdikdukan adrenalin, Sanskoy. Ya, kita seperti sedang diajak untuk naik roller coaster yang berada di Dufan.
Dan kita seperti sedang berada di posisi atas. Biasanya kalau roller coaster di atas tuh diajak untuk lambat dulu. Sebelum nanti akan dibanting turun ke bawah. Dan itulah yang sedang kita rasakan. Pelan saja saat ini. Namun sesaat lagi kita akan cepat merasakan sebuah adrenalin. Karena datang pemain-pemain dari Bigetron menuju ke area kekuasaan dari Glue. Yang sudah mati-matian mereka pertahankan dari Vampire. Itu dia. Dan ini sebenarnya fight yang juga akan lebih dakdikduk lagi untuk fans Indonesia. Karena memang siapapun yang menang, ini ada impact yang tersendiri. Bigetron mungkin bisa men-smash the points di game yang ketiga. Glue, kalau mereka menang, tentu poin mereka akan lebih tinggi dan aman secara league points untuk mengejar grand final. Justru sekarang Flash, Viking, Xavier, Hill, 4 tim lain agak diam mereka. Mereka lebih memilih untuk berdiam, tapi 3 touch. Crazy, hati-hati, overfocus. Bisa menjadi masalah juga. Terus ditembaki bagi dari 3 touch. 3 touch akhirnya berubah atau berpindah. Tapi tidak bisa. Crazy getting the next one. 11 eliminasi bagi Bigetron by Vitality. Dan Federales berada di posisi yang paling dekat. Veksi juga sedikit membuat sebuah distraksi agar memancing keberadaan pemain dari Glue. Bermain utility terlebih dahulu. Dua-duanya memiliki keputusan yang sama. Noel, oh dia. Mantan pemain dari Bigetron yang nampaknya segera ingin diincar. Dan Razy mendapatkan Noel. Seperti mendikte pergerakan dari Noel. Terus mundur ke arah bagian belakang. Tapi terpantau mundurnya ke arah bagian mana. Dan dari tim Glue tertembak juga oleh Flash. Di mana ada satu orang baru gue katakan Zeus. Sebuah tembakan yang luar biasa. Snakely menjadi last man standing. Razy atau tembakan nyata Razy yang mendapatkannya. Dan Bigetron seperti tidak memberi ampun lobby PMSL kali ini. 12 eliminasi sudah mereka bukukan. Dan Bigetron dalam performa yang begitu baik. Mereka punya peluang untuk bisa langsung smash di match kali ini. Karena keunggulan jumlah player dimiliki oleh Bigetron. 3 pemain menghadapi 2 pemain Viking dan juga 2 pemain Xavier. Kembali lagi late game diambil oleh Bigetron. Meminjam kata-kata Sanskui, no mistake adalah satu hal yang perlu dilakukan oleh Bigetron. Tapi Viking kali tumbang satu playernya. Ini kesempatan bagi Bigetron jika mereka mau push ke bagian depan. Karena ternyata trade terjadi. Membuat Viking kehilangan satu orang. Parajin nekat dia ke bagian depan dan Bigetron 3 melawan 1. Bisakah the smash is being smashed? Dan itu dia Bigetron with the back-to-back chicken dinner menutup minggu yang kedua di game yang ketiga. Game over. Truk tronton ngangkut bebek. Cakep. Bigetron is back. Wow. Sebuah permainan yang sempurna, no mistake, tanpa celah, dan begitu luar biasa. Terlihat nekat, tapi terhitung. Dan akhirnya, 2 tabrakan di awal berbuah eliminasi yang besar, mentality yang terbooster, dan mereka mendapatkan the back-to-back winner-winner chicken dinner, menutup Super Weekend yang terakhir. Balik lagi, pepatah lama pernah menyebutkan, makan nasi enaknya pakai sambal terasi. Cakep! Bukan lagi eranya Zuxi Luxi, kini giliran Razy dan juga Veksi. Wow! Additional yang baru, impor yang dilakukan, ternyata membuat hari ini Sanskui nggak hanya tester, nggak hanya semua staff di sana tersenyum, tapi yang paling penting senyum lebar datang dari Biget Troopers di